warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai materi penerapan Say No to Plagiarism and Say Yes to Paraphrase pada penulisan karya ilmiah. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan pantun kepada teman-teman semua. Burung merpati memakan semangka, masih segar manis rasanya. Nama saya Wahyuni Dwi Cahya, salam kenal untuk semua. Baik, kita akan memulai materinya. Stay tune teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai definisi plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian ide dan gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan dan ide tersebut, yang membuat kesimpangsiuran dari mana asal sebuah gagasan atau ide itu didapatkan. Baik, selanjutnya kita masuk di jenis plagiarisme. Jenis plagiarisme yang diidentifikasi oleh Identicat yang pertama adalah secondary source, yaitu penulis tidak memberikan informasi mengutip sumber sekunder yang dibacanya. Yang kedua adalah invalid source, peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya. Yang ketiga, duplication, peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukannya sebelumnya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu paraphrasing, di mana penulis mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrase namun tidak disebut sumbernya, seakan teks tersebut asli milik penulis itu sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu repetitive research, di mana peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah replication, di mana jenis plagiarisme jenis ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi, misalnya jurnal, conference, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai jenis plagiarisme berdasarkan Turnitin. Jadi Turnitin ini adalah aplikasi cek plagiarisme. Nah, di aplikasi cek plagiarisme ini di mana diidentifikasi jenis plagiarisme, yaitu yang pertama, clone. Clone adalah mengcloning karya orang lain sama dengan complete plagiarism atau wholesale plagiarism. Terus yang selanjutnya adalah Ctrl C atau biasa disebut dengan juga Ctrl copy. Sebagian besar isi dan teks berasal dari hanya satu sumber. Selanjutnya, find replace, di mana melakukan parafrase secara tidak tuntas, hanya mengganti beberapa kata ataupun juga kunci sumber rujukan. Terus selanjutnya adalah remix. Remix merupakan memparafrase dari berbagai sumber, kemudian dirangkai agar tampak mirip dengan aslinya. Selanjutnya adalah recycle, di mana mendaur ulang atau menduplikasi karya sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah hybrid. Hybrid adalah merangkai beberapa sumber rujukan dan mengambil beberapa kalimat dan sumber tersebut tanpa menyebut sumbernya. Terus selanjutnya juga adalah mashup.
artinya mengcopy dari berbagai sumber dan merangkainya. Terus selanjutnya ada 404 error. Tidak mencantumkan kutipan dan rujukan secara memadai atau bahkan salah. Terus selanjutnya ada juga agregator, yaitu mengutip dan merujuk berbagai referensi tetapi tidak mengandung orisinalitas. Selanjutnya adalah retweet. Retweet adalah sudah mengutip dengan benar tetapi masih mengandung banyak sekali kesamaan kata atau kalimat dan struktur atau sistematika artikel yang dirujuknya. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah landasan hukum dan sanksi plagiarisme. Teman-teman, adapun landasan hukum plagiarisme yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui mengenai landasan hukum dari plagiarisme itu sendiri. Selanjutnya misalnya nih kita sebagai mahasiswa gak diminta-minta ini ternyata ada mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Apakah itu ada sanksinya? Ya, betul, itu ada sanksinya. Jadi, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4, yang pertama, mendapatkan teguran. Yang kedua, adanya peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Atau yang ketujuh, bahkan ini yang lebih parah lagi, yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program studi. Baik, selanjutnya tadi itu adalah mengenai sanksi bagi mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah cuma mahasiswa yang terkena sanksi ketika melakukan suatu tindakan plagiarisme terhadap penulisan karya ilmiah dalam lingkungan civitas akademika di kampus? Ternyata enggak ya. Ternyata juga ada sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 6. Jadi sanksinya adalah berupa yang pertama, teguran, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Terus yang keempat, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Terus selanjutnya yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Selanjutnya, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, atau bisa juga terjadi pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke landasan hukum plagiarisme yang dimana juga terdapat sanksi pidana bagi pelaku tindakan plagiarisme sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana berbunyi mempergunakan karya ilmiah jiplakan memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak senilai 200 juta rupiah. Jadi itulah tadi adalah sanksi pidana bagi pelaku plagiarisme. Jadi teman-teman, sekarang mari kita budayakan say no to plagiarism terhadap penulisan karya ilmiah apapun itu, baik jenisnya dari makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal dan artikel ilmiah dan lain sebagainya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai aplikasi cek plagiarisme yang pada umumnya kita gunakan di lingkungan kampus. Baik teman-teman sekalian, jadi selanjutnya saya akan memperkenalkan aplikasi cek plagiarisme yang pada umumnya kita gunakan di lingkungan kampus. Perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi cek plagiarisme ini itu ada yang sifatnya berbayar dan ada juga sifatnya yang tidak berbayar. Nah, yang paling sering digunakan di kampus yaitu adalah aplikasi cek plagiarisme yaitu Turnitin. Ya, baik teman-teman, teman-teman sekalian bisa mengunjungi halaman website dari Turnitin yaitu di alamat www.turnitin.com/go. Jadi, aplikasi Turnitin ini merupakan aplikasi cek plagiarisme yang pada umumnya digunakan oleh para peneliti karena di berbagai jurnal juga ada yang mensyaratkan penggunaan aplikasi cek plagiarisme Turnitin. Jadi biasanya ada jurnal yang mensyaratkan hanya boleh 10% terhadap plagiasinya atau 20% terhadap plagiasinya, seperti itu. Nah, karena aplikasi Turnitin ini merupakan aplikasi yang berbayar, maka adik-adik sekalian yang merupakan mahasiswa mungkin bisa dikomunikasikan dulu di pihak universitas terkait dengan untuk cek plagiarisme skripsi adik-adik sekalian. Oke, selanjutnya kita masuk di aplikasi cek plagiarisme kedua. Jadi aplikasi cek plagiarisme yang kedua adalah DupliCecker. Nah, aplikasi DupliCecker ini adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa mengunjungi halaman websitenya di www.duplicecker.com. Jadi adik-adik bisa mengunjungi aplikasi ini di halaman tersebut. Nah, aplikasi DupliCecker ini dia sifatnya gratis. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi cek plagiarisme yang ketiga. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian banyak sekali sih sebenarnya aplikasi cek plagiarisme. Kalau misalnya teman-teman search di Google itu banyak sekali aplikasi cek plagiarisme. Di sini saya hanya memperkenalkan yang pada umumnya digunakan. Nah, selanjutnya adalah Grammarly. Kenapa sih Grammarly ini bisa masuk di aplikasi cek plagiarisme? Mungkin teman-teman bertanya bahwa kok bisa? Padahal kan secara umum aplikasi Grammarly ini dikenal sebagai aplikasi untuk cek grammar pada bahasa Inggris. Nah, ternyata Grammarly ini juga bisa dilakukan cek plagiarisme dan di sini sifatnya gratis. Oke, teman-teman sekalian bisa mengunjungi halaman websitenya di www.grammarly.com.
Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita bakalan masuk ke pencegahan plagiarisme. Ini penting ya. Jadi teman-teman tadi sudah mengetahui bahwa apa sih plagiarisme itu? Apa sih landasan hukumnya? Ada nggak sih sanksi pidana bagi pelaku tindakan plagiarisme? Terus ada nggak sih cek aplikasi plagiarisme yang berbayar dan tidak berbayar? Nah sekarang bagaimana nih untuk kita selalu menerapkan budaya say no to plagiarism terhadap penulisan karya ilmiah kita sendiri. Jadi bagaimana mencegah terjadinya tindakan plagiarisme ini? Oke teman-teman, stay tune. Kita bakalan masuk di materi selanjutnya, yaitu pencegahan plagiarisme. Baik teman-teman, selanjutnya pencegahan plagiarisme. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu yang paling pertama memang menerapkan sikap etika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Yang kedua, melakukan pengutipan disertai sumber atau sitasi. Yang ketiga, melakukan parafrase dengan menyebutkan sumbernya. Yang keempat, menyebutkan sumber teori pada daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan naskah karya ilmiah kita. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu bisa juga dilakukan pencegahan plagiarisme dengan cara pengembangan information literacy skill para civitas akademika. Jadi teman-teman sekalian bisa mengembangkan skill penulisan karya ilmiah teman-teman sekalian, misalnya dengan mengikuti webinar atau seminar ataupun workshop penulisan karya ilmiah, dan juga bisa mengikuti berbagai online research skill. Jadi di sini teman-teman nanti bisa mengembangkan penulisan karya ilmiah teman-teman sekalian. Semakin banyak teman-teman mengikuti online research atau seminar, workshop, webinar mengenai penulisan karya ilmiah, maka skill menulis teman-teman akan semakin berkembang, yang diharapkan dapat dilakukan pencegahan plagiarisme ketika teman-teman melakukan penulisan karya ilmiah. Baik teman-teman, itulah tadi mengenai cara-cara pencegahan plagiarisme. Jadi pencegahan plagiarisme ini memang harus kita lakukan terkait dengan untuk menghindari tindakan plagiarisme, karena tindakan plagiarisme ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya juga ada sih beberapa tips dan trik untuk menghindari plagiarisme ini, untuk menerapkan budaya say no to plagiarism dengan cara say yes to parafrase. Jadi teman-teman sekalian, apa sih parafrase itu? Baik, parafrase merupakan cara alternatif yang menyampaikan arti yang sama pada penulisan karya ilmiah, yang dimana mengubah kata-kata dari sebuah teks sehingga sangat berbeda dari sumber aslinya tanpa merubah maknanya. Baik teman-teman, itulah tadi berbagai materi mengenai say no to plagiarism dan say yes to parafrase. Jadi closing statement dari materi ini adalah semoga kita semua sebagai penulis karya ilmiah dalam penulisan karya ilmiah selalu menerapkan budaya say no to plagiarism and say yes to parafrase. Bye-bye.